Halo seluruh, selamat datang di Media United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita masih membahas aktivitas di bursa transfer Manchester United. Ada beberapa update terbaru yang menarik untuk kita pantau bersama. Langsung aja, kita masuk berita yang pertama. Maxi Oedel akan menjadi pemain Legia Warsawa. Klub tersebut telah mencapai kesepakatan dengan Manchester United. Pemain berusia 19 tahun itu akan menjalani tes medis di ibu kota dalam beberapa hari mendatang. Oke, selama 3 hari berturut-turut ada 3 pemain asli Akademi Manchester United yang terjual. Ini menandakan bahwa memang Manchester United ingin menjual semua pemain yang tidak bisa diproyeksikan untuk jangka panjang. Dan menurut pihak manajemen ini lebih baik dijual sekarang daripada nanti untuk kedepannya tidak ada prospek yang bagus. Ya kita nggak tahu ya, mungkin di dalam kesepakatan itu ada klausul pembelian atau klausul penjualan kembali gitu, kita nggak akan tahu. Cuma di minggu-minggu ini memang cukup banyak ya pemain Akademi Manchester United yang terjual. Apalagi kalau untuk pemain satu ini, Maxi ini, menurutku selama pramusim juga lumayan sih, dia akan memberikan satu kontribusi assist ya ketika melawan Rangers, yang mana itu bisa dieksekusi dengan bagus oleh Joe Hewell. Joe Hewell untuk saat ini pun dipinjamkan ke klub lain, dan menurutku selama pramusim pemain akademi yang penampilan paling impresif ya Harry Amas, dan kemungkinan akan dilibatkan dalam tim utama. Oke, ini penjualan lain yang menurutku juga cukup bagus. Lanjut ke berita yang kedua, Radek Vitek akan bergabung dengan klub Austria dengan status pinjaman. Kalau kita bicara soal Radek Vitek, ini kan menurutku juga kiper yang bagus ya. Shotstoppernya, lalu ya refleksnya selama pramusim menurutku. Cuman karena waktu itu Andre Onana udah kembali ya, otomatis yang dikasih kesempatan untuk main fitnessnya juga Andre Onana. Tapi sepertinya bagi Manchester United pemain yang masih potensial itu dikip dan dipinjamkan dulu dengan klub lain untuk mendapatkan jam terbang, juga mengembangkan kualitasnya. Ya salah satunya Radek Vitek, ini Joe Hewell tadi. Jadi pemain-pemain yang masih potensial, yang masih bisa diproyeksikan untuk jangka panjang itu untuk sementara ini dipinjamkan semua. Kita masuk berita yang ketiga, melansir dari Mailsport. Napoli tertarik pada Scott McTominay jika mereka dapat mengontraknya dengan status pinjaman dengan kewajiban pembelian. Manchester United lebih memilih menjual McTominay seharga 30 juta pound sterling musim panas ini untuk membantu membiayai kepindahan Manuel Ugarte. Oke, dari berita yang terakhir, Direktur Olahraga Napoli itu sudah datang ke Inggris untuk melakukan negosiasi terkait kepindahan McTominay. Cuman sepertinya Napoli lebih memilih opsi peminjaman dengan klausul pembelian, sedangkan ya Manchester United dulu saat ini memang membutuhkan dana tambahan untuk mendatangkan Manuel Ugarte. Nah ini proses negosiasi yang masih belum menemukan titik terang ya menurutku, karena kedua sisi ini sepakat untuk menjual dan mendatangkan pemain. Tapi dari sisi harga itu yang selalu menjadi kendala utama antar klub. Nah mungkin ini untuk solusi tengahnya ya harus ada yang mau menurunkan egonya sih terkait harga ini. Ya mungkin Manchester United menginginkan 30 juta pound sterling, tapi tidak menutup kemungkinan kalau masih bisa dinego mungkin turun sedikit menjadi 25 juta pound sterling. Napoli mampu menyepakati dan Manchester United tetap mendapatkan uang tambahan untuk pembelian Manuel Ugarte. Nah ini mungkin ya kembali lagi ya, kita masih belum bisa memastikan, dan sepertinya kesepakatan resmi itu baru akan terjadi di beberapa hari ke depan. Tentunya minggu-minggu ini harusnya ya. Minggu-minggu ini pasti sudah ada kesepakatan antara Manchester United dan Napoli terkait penjualan Scott McTominay. Kita pantau terus, karena ya namanya orang melakukan negosiasi itu kan tidak serta-merta langsung ada kesepakatan gitu teman-teman. Ya kita harus bersabar, kita harus mempercayakan semua proses negosiasi ini kepada manajemen yang sekarang, karena cepat atau lambat proses negosiasi ini
manajemen pasti tahu yang terbaik untuk kepentingan klub. Itu yang terpenting. Oke, kita lanjut ke berita yang keempat. Melansir dari The Athletic, terlepas rekonsiliasi yang ia miliki dengan Erik ten Hag musim panas ini, dapat dipahami jika Jadon Sancho masih ingin pergi untuk bermain secara reguler di klub lain. Manchester United secara umum masih menginginkan 40 juta pound sterling untuk penjualan Sancho. Namun, menemukan klub yang mampu memenuhi gajinya menjadi masalah utama United. PSG terus dikaitkan, tetapi Sancho tidak ada dalam rencana transfer mereka musim panas ini. Beberapa tokoh internal Manchester United merasa jika Chelsea mungkin akan melakukan pendekatan musim panas ini dalam situasi tertentu. United juga merasa jika Arab Saudi masih mungkin menjadi tempat untuk menampung 1-2 pemain mereka yang bergaji besar. Kita sudah sering membahas terkait Jadon Sancho dan alasan mengapa Jadon Sancho ini sangat sulit untuk dijual. Bahkan Scott McTominay yang secara performa tidak jauh berbeda, itu lebih banyak klub yang melakukan negosiasi. Sangat berbeda dengan Jadon Sancho. Ya, dikaitkan dengan PSG, dikaitkan dengan klub ini itu, tapi nyatanya tidak ada proses negosiasi yang intens sampai saat ini. Kembali lagi, masalah gaji yang besar ini menjadi pertimbangan tertentu bagi klub lain kalau ingin merekrut Jadon Sancho. Karena ya, tidak semua pemain ingin menurunkan gajinya. Kalau memang pemain itu benar-benar ingin datang ke klub tersebut dan ingin bermain di klub tersebut. Ada ketertarikan tertentu di luar gaji yang besar atau kemampuan untuk membayar gaji pemain. Seperti ya kita ingat David De Gea yang memiliki gaji sekitar 400.000 per minggunya, dan setelah keluar dari Manchester United sempat vakum sekitar 1 musim, akhirnya sekarang menjadi kiper Fiorentina dengan gaji hanya ya setahunnya hanya 2 juta kalau nggak salah gaji setahunnya. Aku agak lupa ya perinciannya, cuman secara gaji itu sudah menurun jauh. Nah itu karena faktor lainnya mengapa De Gea mengambil pekerjaan sebagai kiper Fiorentina. Tapi di luar itu kalau kita kembali ke Jadon Sancho yang masih usia produktif, itu sangat sulit sekali pindah ke klub lain karena kendala utamanya adalah gaji yang besar. Dan Manchester United masih mengharapkan bisa menjual Jadon Sancho seharga 40 juta pound sterling. Dan kita lihat dari berita tadi sepertinya Chelsea memungkinkan untuk mengontrak Jadon Sancho. Menurutku kalau misalkan Chelsea mau membeli Jadon Sancho nggak apa-apa, diambil aja bro. Toh Chelsea doyan beli pemain gitu loh. Ya mungkin Jadon Sancho kan juga nggak terlalu buruk ya secara performa dan bisa menjadi tambahan yang bagus untuk kelengkapan skuad Chelsea ya. Bisa menambah kedalaman, apalagi skuadnya ada sekitar 50-an kan. Kemarin juga baru mengontrak Joe Felix. Setiap hari pasti ada rekrutan baru kalau kita bicara soal Chelsea ya. Jadi ini mungkin kita sebagai fans MU harapannya ya Jadon Sancho ini jadi incaran baru bagi Chelsea. Dalam 2 hari ke depan langsung deal Chelsea membeli Jadon Sancho. Kan tetap boleh, duitnya nggak habis-habis ya. Ayo nggak apa-apa lah beli aja. Kita terlepas pembicaraan pemain yang dibeli oleh Chelsea. Bukan itu, yang penting Jadon Sancho bisa terjual dulu. Gitu. Dan kalau Chelsea mau menampung, kita semua akan sangat senang dengan kebaikan Chelsea membeli Jadon Sancho. Anjing, ini pemain susah banget dijual, memang bangsat sih. Oke, selanjutnya kita masuk ke berita yang terakhir. Ini kita membahas terkait kasus Anthony. Penyelidikan menyusul pengaduan Gabriela Cavallin atas penyerangan ancaman yang dituduhkan kepada mantan kekasihnya Anthony resmi diakhiri pihak kepolisian Sao Paulo kemarin tanpa vonis hukuman. Pihak kepolisian Sao Paulo tidak menuntut Anthony terkait kekerasan yang dituduhkan karena mereka tidak menemukan cukup bukti untuk tuduhan yang dibuat Cavallin kepada sang pemain Manchester United. Meski begitu, jaksa penuntut umum masih dapat memutuskan untuk mengadili Anthony atas salah satu dakwaan. Investigasi di Inggris saat ini masih berlangsung. Terkait kasus Anthony ini bukan hal yang baru ya, selama proses penyidikan memang dari awal ini tidak ada bukti yang kuat yang bisa memberatkan Anthony bahwa dia telah melakukan kekerasan terhadap mantan kekasihnya. Tapi semoga
tuduhan yang tidak terbukti ini bisa menjadi titik balik bagi Anthony untuk menunjukkan kembali performa terbaiknya. Ya, menurutku menurunnya performa Anthony ini terlihat dari mencuatnya kasus kekerasan yang dituduhkan kepada Anthony pada waktu itu, dan semoga kabar ini bisa menjadi kabar bagus bagi Anthony dan menjadi titik balik bahwa Anthony ini bisa menjadi pemain yang diharapkan oleh klub, yang diharapkan oleh pelatih, menjadi pemain yang bisa menunjukkan kualitasnya ketika di atas lapangan. Apalagi untuk saat ini sudah ada Nausir Manjrowi yang kabarnya bisa mengembalikan potensi dari Anthony itu sendiri. Kasus Anthony yang tidak terbukti ini berbeda jauh ya dengan kasus Mason Greenwood yang mana sudah memang terbukti, dan ada banyak faktor ya mengapa Mason Greenwood tidak bisa kembali ke Manchester United. Meskipun secara kualitas tentu Mason Greenwood lebih bagus ya dibandingkan Anthony, tapi menurutku kita tidak bisa hanya menilai dari satu sisi. Kembali lagi, kalau kita bicara soal Anthony, selama tuduhan itu tidak terbukti, Anthony masih layak diberi kesempatan di Manchester United. Harapannya ya, setelah diberi kesempatan itu harus bisa menunjukkan performa terbaiknya. Karena mau bagaimanapun Anthony ini dibeli dengan harga yang cukup mahal, hampir 100 juta. Jadi dia memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan performa terbaiknya ketika berada di atas lapangan. Mungkin itu dulu ya teman-teman terkait update terbaru dari Manchester United. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.